Sekarang yang siapa sekarang? Lembaga yang mana yang tidak serius dan tidak mau untuk menyelesaikan masalah itu? Ya, saya jawab dengan tegas. Dua-dua lembaga, satu lembaga kepolisian Polda Sumut dan satu lagi TNI, itu nggak serius dengan ini. Ada kekhawatiran singgungan, Bang. Mohon maaf, bukan mengecilkan Polri, tapi bersinggungan dengan kakak tertua namanya. Kan kakak tertua itu. Nah itu sangat beresiko. Dan upayakan berita itu berimbang, jangan ada yang tersinggung. Kode etik itu sangat, Kode etik memang begitu. Itu harus kita junjung tinggi tuh. Itu kesepakatan kita semua tuh. Seorang wartawan yang profesional menjunjung tinggi kode etik. Ya. Kalau sudah itu dilakukan, terakhir hati-hati. Kalau tanpa pers, gelap dunia nih. Makanya di Bang Irfan ini. Jadi makanya jangan wartawan dibunuh, nanti gelap dunia nih. Gelap dunia ini ya. Hai, jumpa lagi dalam podcast Siplah. Hari ini kita akan membahas tentang kasus-kasus hukum yang belum terselesaikan di Sumatera Utara. Bersama saya, Bantor Siombing sebagai host. Saya dampingi oleh rekan saya, Anton Pangabean Oke, sebagai co-host. Jadi gimana nih Bang Anton? Ini menarik ini kasus kita yang kasus-kasus hukum. Kita sengaja memilih topik ini karena ada beberapa kasus. Ini terkait dengan kita juga ini sebagai wartawan ini. Sebenarnya bukan menarik, membahas. Membahas ya. Iya kan? Membahas kasus-kasus yang mangkrak. Yang mangkrak, tanda ya. kutip. Dan menarik, Pak. Dan tetap menarik ini. Oke. Baik pemirsa kami, untuk membahas masalah ini, tim kami sudah mengundang narasumber yang kompeten, yang hebat untuk hadir di studio kita. Selamat sore, Sore, Bang. Bang Irfan Saputra, Sore, ya Direktur LBH Medan. Kalau dulu ada Andan Bujung Nasution katanya lokomotif demokrasi ya. Ya sekarang ini beliau lah. Iya, di Medan ya harus. Terima kasih Bang Irfan yang terus konsisten memperjuangkan penegakan hukum walaupun ada lika-likunya ya. Nah, hadir juga ini Bang Anton. Iya. Yang ketua kita nih yang luar biasa. Bang Parianda Sinik. Waduh. Ini ketua sama ketua ini. Ketua ini ya. Jelas ini. Negeri para ketua. Negeri para ketua. Ya. Gimana nih kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Wah, beliau ini orang sibuk ini, Bang Anton. Tapi karena beliau tahu, ya ini masalah penting. Lalu Bang Anton yang ngundang, ya datanglah ketua ini kan, sesama ketua kan. Dengan kehormatan. Dan kehormatan ya. Kami sangat senang lah ketua hadir ke sini ya. Makasih. Saya harap nanti ketua bisa mewarnai podcast kita kali ini. Jadi izin ketua, saya akan langsung ke Bang Irfan dulu. Ya, silakan. Nah, ini Bang Irfan, ini kedua kalinya Abang jadi narasumber di podcast kita. Dan terus terang, kami sangat senang ya dengan kehadiran Bang Irfan itu memberi perspektif baru dalam pemberitaan kita. Ya Bang Anton ya? Iya. Terus terang kita memang, kita mungkin media kita memberitakan semua kasus. Tapi ada kita melihat beberapa kasus yang mendapat perhatian. Nah kita undang waktu itu adalah tentang masalah yang anak ya. Yang di Mandala ya. Di Mandala. Nah lalu Abang juga aktif belakangan ini ya, LBH Medan tentang wartawan yang terbunuh di Kebancahe, di Karo Kebancahe. Saya kira nanti yang soal yang di Mandala kita akan bahas nanti, karena ketepatan Ketua PW Sumatera Utara hadir di sini, ya mungkin nanti kita akan singgung dulu ini. Gimana Bang sekarang perkembangan? Masyarakat pengen tahu, karena pemberitaan-pemberitaan udah makin redup. Ya, setelah terakhir mungkin rekonstruksi nggak ada lagi update terbaru dari aparat hukum. Gimana nih Bang Irfan? Bisa ceritakan ke kita apa perkembangan yang ada? Baik Bang, terima kasih ya. Kami LBH Medan pertama menyampaikan terima kasih ya sudah diundang Bang Anton dan Abang dan
bangga juga bisa bareng duduk Bang Farianda sebagai ketua PWI kan. Ini suatu kebanggaan, kebahagiaan kepada kita lah LBH bisa diundang. Baik Bang, terkait dengan kasus yang kita tangani, kemarin juga pernah saya di MAS ya kan. Tapi ini juga ada concern lagi dengan kasus Riko Sampurna Pasaribu. Yang ini berkaitan dengan orang Abang, berkaitan dengan Bang Farianda. Pertama kami harus mau menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dulu dan turut berduka cita terkait dengan kasus yang menimpa rekan-rekan jurnalistik dan begitu. Ini atas nama jurnalistik kita harus sama-sama berduka nih dan begitu. Baik, proses dalam kasus Riko Sampurna Pasaribu ini sedang berproses, sedang berjalan, Bang. Mungkin sudah dilihat beberapa media sudah banyak itu. Prosesnya kita sudah membuat laporan Polda Sumut dan begitu. Membuat laporan langsung ke Jakarta, Puspom Angkatan Darat itu tanggal 12 kemarin Juli, dan membuat laporan di Puspom Denpom Pomdam di tanggal 18 kan gitu. Semua sudah kita laporkan, dan kita ke Komnas HAM dan begitu, dan ke KPAI, LPSK. Jadi bagaimana perkembangan hari ini? Hari ini laporan itu ditindaklanjuti oleh Pomdam 1 Bukit Barisan Sena. Dan kita sudah menghadirkan sekitar 4 saksi, kan begitu, 4 saksi dan bukti-bukti baik yang sudah kita sampaikan di media, screenshot percakapan, pemberitaan atau karya jurnalistiknya kepada Pomdam 1 Bukit Barisan. Namun kita dari LBH Medan dan bersama tim KKJ ya. Ini kan LBH Medan ini gabungan dari tim KKJ, anggota KKJ juga. Dalamnya ada Bakumsu, Kontras dan lain-lain. Hari ini sangat merasa kecewa dengan progres di Pomdam 1 Bukit Barisan. Kalau abang-abang kemarin masih ingat, saya langsung mimpin aksi di Pomdam 1 Bukit Barisan untuk menanyakan tentang kasus ini, kok belum juga tetapkan tersangkanya. Tapi yang buat kita kecewa adalah prosesnya sudah jalan, saksi-saksi sudah diperiksa, kita minta kejelasan, datang ke sana, itu nggak ada satupun yang berani jawab. Bahkan waktu kita aksi itu kita dipagari sama Satpol PP, sama polisi, Intel. Dan ketika kita mau demonya di Denpom, iya, tapi yang pagari Satpol PP. Nah, ini aneh sekali juga itu. Aneh gitu. Tapi yang bikin aneh lagi adalah ketika kita nyampaikan pemberitahuan aksi, itu sudah banyak datang TNI ke kantor LBH. Pagi, malam, besok pagi lagi, begitu. Untuk kasus ini sendiri, menurut hemat kita, bukanlah 3 orang itu aktor ataupun otak pelakunya. Karena 3 orang itu adalah by order, orang dipesan. Kan begitu. Dan tidak ada korelasinya dengan kasus Riko Sampurna Pasaribu. Kalau abang-abang senior-senior semua ini kan tahu kasusnya itu berkaitan dengan pemberitaan, kepemilikan lokasi judi dan pemilik judi sendiri. Ini yang mau saya pastikan karena kan Ketua PWI Sumatera Utara di sini. Jadi LBH Medan menemukan bukti yang kuat bahwa ada kaitan pemberitaan dengan terbunuhnya wartawan ini. Benar. Gimana? Sudah dipastikan dulu, Bang. Iya, bukti kita itu sangat kuat sekali kan begitu. Pemberitaan Riko Sampurna Pasaribu 21, 22, 23, 24, 2 sampai 26, 27 dia meninggal dini hari. Itu semua pemberitaan yang masih hari ini bisa dilihat di Tribrata TV, di medsos FB-nya kan begitu. Beritanya apa? Tentang lokasi judi, kepemilikan judi yang menyebut adanya dugaan keterlibatan anggota TNI dengan inisial Kop2HB kan begitu. Apakah terkaitan dengan itu? Iya. Kita yakin dan saya yakin publik pun tahu. Kalau ditanya ke masyarakat Karo pasti tahu jawabannya. Tapi hari ini menurut kita mungkin ada kekhawatiran kan begitu, Bang. Ada kekhawatiran masyarakat untuk mengungkap ini karena apa? Karena adanya aparat di situ. Tapi ini kita nggak boleh diam terus kan begitu. Saksi sudah diperiksa, Bang, bukti-bukti sudah dihadirkan. Tersangka ada 3 yang eksekutor kan begitu. Mirisnya di Pomdam ketika kita terakhir hari Senin tanggal 9, Bang. Itu yang dibilang Bang Farianda tadi, Arta kesana tuh. Arta kesana, di sana jumpa dengan penyidiknya. Kita belum bisa menetapkan. Arta ini orang LBH Medan? Iya, yang dibilang Bang Farianda tadi. Perempuan dengan Anissa, 2 perempuan ke sana. Menanyakan kasus perkembangannya. Dari pihak Pomdam bilang ini belum bisa kita naikkan karena belum ada yang menuju bahwasanya menyebutkan dia ikut memerintahkan kan begitu atau dia terlibat. Itu sebenarnya bukan jawaban. Kalau orang hukum mana ada pelaku yang ngaku kalau dia melakukan kejahatan. Dan tidak ada dalam hukum itu harus ada pengakuan bisa nangkap orang. Karena bukan itu alat bukti kan gitu.
Jadi ini ada kekecewaan kita. Padahal saksi-saksi sudah diperiksa, bukti-bukti semua ada. Dan mirisnya ketika ditanya dengan Arta dan Anissa, Bapak orang Pomdam sudah meriksa 3 tersangka. Yang ditahan oleh Polda. Iya, harusnya diperiksa kan? Belum periksa. Belum diperiksa. Kan ini lucu nih. Lucu sekali, Bang. Udah 2 bulan lebih, ini mau 3 bulan. Kalau dia mau bawa keterkaitan, yang orang-orang itu diperiksa juga. Jadi Bang Irfan, ini dulu supaya nanti makin mengarah kita gitu. Iya. Jadi 3 orang yang ditahan sekarang berdasarkan temuan LBH Medan tidak ada misalnya Korelasinya. ya korelasinya terkait dia keberatan dengan pemberitaan yang dilakukan Benar. oleh korban. Benar. Ya tidak ada. Kalau dicek berita 1 minggu full itu tentang Riko Sampurna. Pemberitaan yang dia sampaikan Riko Sampurna itu diminta take down oleh anggota TNI yang diduga waktu HB. Diminta take down itu berulang-ulang. Ada permintaan take down ya? Banyak sekali itu kita hadirkan. Di telepon itu Pimretnya. Yang hari ini kita jadikan saksi. Di telepon nggak diangkat, di WA kan begitu. Di WA, Bang, kami sebenarnya baik dengan Riko. Tapi kok begini? Tolonglah hapus, Bang. Kan begitu. Nggak bisa kita hapus. Karena dia membuat beritanya kan gitu. Terakhir dengan kata memelas tadi, bolak-balik tuh ada 3 kali tuh. Sampai di telepon. Tolonglah hapus. 1 itu. Nah. Terus apa? Dari pihak-pihak lain yang meminta itu dihapuskan. Semisal dari yang otak eksekutornya. Bisa gak diidentifikasi yang telepon itu mungkin kita nggak sebut nama tapi dari pihak mana gitu? Ya yang bersangkutan langsung. Yang juga Kopta B itu. Yang diduga Iya. dari dalang dari. Memang di telepon langsung. Iya. Oke. Hari ini kita dilihat nih, Pak. Saya yakin podcast ini insya Allah dilihat khusus rakyat Indonesia. Ada 270 lebih. Ya kalau semua rakyat Indonesia melihat ini, kan begitu. Sama juga di Sumut. Yang lebih kurang dari belasan juta orang di Sumut ini kan gitu. Dan kesaksian itu masuk BAP? Iya. Wow. Pimretnya kan jadi saksi kita hadirkan. Betul. Adrin. Iya. Langsung kita jadikan saksi. Wah mantap ini Bang. Tapi kita harus Iya. ke Bang Parianda dulu nih ya, ke Bang Anton ya. Ini Ketua PU Sumatera Utara. Jangan keras-keras kali lah ya. Oh enggak lah. Emang kita berani keras sama ketua kita. Gawat lah kita Pertanyaan. nanti. Bang, Abang udah dengar tadi. Tapi ini sebenarnya sebagai ketua Abang sudah sampaikan sikap PWI terhadap persoalan ini. Tapi nggak apa-apa. Kita pengen Abang mengulang, menegaskan PWI itu sikapnya terhadap kasus ini. Terima kasih Bang Bentor, Pak Anton. Bukan KO saja dia, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Sumatera. Jadi saya harus hati-hati. Hati-hati ya. Nah, dia Dewan Kehormatan kami kan. Kalau nggak hati-hati nanti KLB pula. Jadi begini, sebenarnya 1 hari setelah kejadian ini PWI Sumatera Utara yang paling ribut. Saya dikontak langsung sama Kompas TV. Dengan karena saya sudah menyatakan usut tuntas. Kompas TV pun langsung Pak salah saya si Dedi namanya, wartawan Kompas TV. Bang izin Bang, kami mau jumpa sama Abang, mau wawancara langsung. Saya bilang harus diusut tuntas. Ini persoalannya tentang rasa aman. Wartawan itu adalah tugas mulia. Kalau kena dia pemberitaan dibunuh, ini udah luar biasa. Ini bukan menyangkut pelanggaran pidana, HAM juga, ya kan? Internasional juga, ya kan? Coba bayangkan Pak Bantor, kita ini orang Natal kita cari berita. Harusnya Natal tahun baru kita masih sama keluarga. Iya. Kita cari berita supaya hak masyarakat untuk tahu itu terpenuhi, rights to know itu terpenuhi, ya kan? Betul. Ya. Kalau kita mengkritik itu, ya tugas kita. Kalau kita, fungsi kita sudah nggak bisa lagi kita lakukan, terus mau jadi apa negara ini kan? Kalau kita tidak mengkritik, mengawasi, ya kan? Terus, jadi kita hanya menjadi penonton aja. Sementara rakyat punya hak harus tahu. Kita harus memberitakan yang bermanfaat, ya kan? Dan yang akurat. Saya melihatnya seperti itu. Ketika saya diwawancarai dengan Kompas TV, saya bilang usut tuntas. Saya minta
sama sama kepolisian pada saat itu, dan ya terbukti kan usut tuntas. Dan PWI bukan hanya itu, kami pun berempati, ya kan, berempati si keluarga si korban, kami berikan bantuan nih kan. Pada saat itu terkumpullah uang 40 juta. Wah. Untuk membantu Keluarga korban. korban. Yang satu di Labuan Batu. Labuan Batu tuh anggota PWI loh. Sampai sekarang belum terungkap juga. siapa pelakunya. Jadi apakah ini menjadi pertanda bahwa wartawan ini adalah menjadi profesi yang tidak aman, Ketua? Itu dia. Saya bilang tidak ada rasa aman. Siapa yang bisa menjamin rasa aman? Siapa? Coba. Siapa yang bisa menjamin rasa aman? Ya tentunya aparat kan. Nah, itulah. Di sinilah yang selalu saya sampaikan. Pernah kejadian wartawan anggota PWI juga di Madinah. Malam kejadian itu, pada saat itu Pak Kapolresnya Pak Panca. Dia bilang sama saya, 3 hari nggak dapat pelakunya, saya copot Kapolresnya. Berarti yang saya tangkap ini, Bang Anton, dari cerita ketua kita ini, komitmen dari pimpinan itu penting ya. Penting. Kalau dia tegak lurus ke bawah, sebenarnya harusnya. Ya, sebenarnya contoh, kalau lah dibilang bahwasanya kenapa PWI katanya betul-betul konsentrasi di Tanah Karo, padahal itu bukan anggota PWI. Itu bukan soal itu. Ini Bukan soal anggota atau tidak, ini soal profesi. Dan faktor kemanusiaan. Ya, faktor kemanusiaan dan profesi. Jadi setelah berapa hari kemudian baru muncul yang lainnya kan, yang ini bilang begini. Dengan sikap itu, kemudian PWI Pusat membentuk Satgas Anti Kekerasan Wartawan. Ada SK-nya. Yang saya mirisnya kalau ini udah hampir selesai Tanah Karo. Tinggal yang dibilang oknum TNI itu. Labuan Batu, Bang Bantors, Pak Anton, sama sekali tidak ada perkembangannya. ya mungkin perlu ini koordinasi juga dengan LBH Medan ini supaya LBH Medan ikut terlibat ini membantu. Jadi ketika orang bicara soal kekerasan, kriminalisasi terhadap wartawan, saya yang paling sedih. Karena anggota saya sampai sekarang kemarin dia kirim sama saya video dia terbakar setahun setelah peristiwa. Seperti dibuatnya seperti ulang tahun. Menjelaskan kepada saya belum ada follow up. Namun rumahnya udah bisa dia bangun, dia sampaikan, udah naik batunya ya kan. Yalah bangun yang baik ya kan. Kemarin PWI bantu dia 20 juta. Nangis dia terima. Dia menerima nangis. Ya karena di satu sisi kita berjuang bagaimana mendapat pelakunya, tapi tentunya dia pun kita perhatikan. Pendekatan kemanusiaan Empati juga ada. itu ya kan? Harus ada. Jadi tidak sebatas cakap yang pernah dibuat Pak Bang Immanuel udah buat itu. Dia bantu langsung dan Pak Anton ngasih sama saya dan saya share, saya transfer langsung sama dia. Ini dari saya, ini dari Bang Immanuel. Video call kami nangis dia. Nah, itulah dia. Itu yang sebenarnya. Selain kita tidak bukti apa aja kan, maksud bukti kata, kita bukti nyata. Dan kita lakukan itu. PWI Sumut melakukan donasi, PWI Pusat juga donasi, itu terkumpul 40 juta kan. Itu semua kita bantu, kita kasih sama yang korbannya kan. Itu bukan gampang itu, menerimanya sampai berlinang air matanya. Tapi ketua kan ini kan menyangkut anggota PWI. Iya. Notabene kan wartawan. Iya. Kira-kira langkah kita selanjutnya lah untuk menindaklanjuti kasus yang sudah ditangani ini. Jadi karena ini sudah ditarik ke pusat. Alhamdulillah tadi sudah dilantik LKBH PWI untuk seluruh Indonesia. Tadi sudah dilantik sama ketua umum. Kebetulan OC Kaligus ketua dewan pembinanya kan. Mereka akan turun ke Medan. Tim akan turun ke Medan, saya dampingin nanti ke Labuan Batu. Jumpa Kapolres sejauh mana ini. Saya tetap ribut, sampai sekarang saya tetap ribut. Progresnya ya. Iya. Ini barusan kontak Pak Rajapani, dia kan sekretaris Satgas. Saya bilang sama dia, Bang, mumpung abang lagi di Medan, abang harus jumpa sama korban. Siap Adinda. Kita tetap anggota loh. Saya dipilih oleh anggota. Saya bertanggung jawab kepada anggota. Kalau anggota saya teraniaya, masa saya diam?
dia sudah mempercayakan, ya kan, Pak Anton sudah mempercayakan pada saya, pimpinlah PWI. Berarti kita menunggu nanti di ketua ya, apa gimana Kan follow up ini nanti. menjadi terus Jadi siapapun, atensi ya, jadi atensi. siapapun Kapolda terus saya tanya, nggak bosan-bosan saya. Oke. Biarlah dibilang orang cerewet, Nggak apa-apa lah. apa-apa. Yang penting begitulah, jangan diganggu wartawan ini kan gitu. Kalau memang dia sebenarnya masyarakat ini harus terus kita sampaikan. Kalau ada dirugikan dengan pemberitaan, kan ada salurannya, ada hak jawab, ada somasi, ya kan? Nggak perlu lagi. Nggak langsung melakukan tindakan kekerasan Nggak ya. perlu lagi kita kayak di apa ya kan? Misalnya main kayak di hutan memang main terkam atau memang nggak ada, semua udah ada. Hukum rimba ya. Hukum rimba. Jangan kayak gitu lagi ya kan. Wartawan ini coba lah. Orang lagi tahun baru. Kita bukan nengok petasan, nengok ke rumah sakit ya kan, di kantor polisi siapa yang kecelakaan, bagaimana keadaan kondusif, enggak kan kita kan. Kita kabarkan kepada masyarakat. Begitulah mulianya tugas wartawan. Ya janganlah pula ya kan. Gara-gara sikit-sikit gini ya kan, kita dihabisin, yang dibakar ya kan. Tapi mungkin ini Dia ketua, juga kita dengar ya. sulitnya aparat untuk menemukan pelaku-pelaku utama ini mungkin berkaitan dengan institusi samping mungkin. Nah, jadi begini, sebenarnya ini faktor keseriusan. Kalau serius pasti bisa. Nah itu yang mau aku bilang ini Nggak ada yang ketua. nggak bisa. Iya. Ini saya ke Bang Irfan sebentar loh. Tadi Ketua Parianda udah mengatakan gini, tadi ada menarik. Ketika kasus Madinah, komandan serius, dalam 3 hari nggak siap, ku copot kau. Lalu itu di follow up. Apakah dalam kasusnya wartawan yang terbunuh di Kabanjahe ini, karena tadi dibincang-bincang sebelum kita podcast ini, kami dengar lebih hamilan sudah ke Jakarta. Dan di Jakarta itu sebenarnya sudah ada semacam pernyataan bahwa akan mengusut tuntas ini. Menetapkan tersangkanya. Ya, apakah ada menemukan konsistensi atau tidak konsisten dalam kasus ini di Pomdam? Lebih Medan bolak-balik nangani kasus tentara, kasus polisi, kasus aparat. Tapi kasus Riko ini kasus-kasusnya betul-betul sangat besar. Dan banyak yang ada di belakang-belakangnya itu. Saya sampaikan di video ini. Kenapa? Ini yang diduga adalah Koptu. Mohon maaf lagi, ini tam-tam. Kenapa begitu sulit mengungkap ini? Kan begitu. Dan ini bukan tentang pembunuhannya saja, tapi ada bisnis judi yang diberitakan dan itu benar adanya. Sampaikan anak korban. Anak korban sempat jadi marka pekerjanya anggota yang juga anggota TNI Serbu. Korban yang terbunuh ini? Iya, marka namanya. Main judi tembak-tembak ikan. Itulah operatornya, itu namanya marka. Jaganya. Kalau main biliar itu kan ada, nah itu. Anak tuh kerja di situ. Dan maksudnya Anaknya atau dia? Anak almarhum. Anaknya ya? Eva Oke. itu. Iya, oh. Yang itu. Eva ya? Nah, sempat bekerja sama Koptu Habib. Dan begitu. Maka ini kan peredaran judi paling besar itu di Karo. Dan itu yang diungkapkan di pemberitaannya. Dan itu yang bolak-balik di take down. Logika dasarnya, ini saya berhadapan para senior. Yang nggak perlu lagi diajari tentang bagaimana memikirkan logika dasar. Kalau ada orang yang dikritik, orang yang diberitakan, pasti orang itu akan terpancing kan, untuk meminta berita itu dihapuskan lagi, di take down lagi gitu. Dan saat itu dilakukan, minta take down, dihapuskan, ditelepon, diajak jumpa, dan minta sama pelaku ini, 3 yang sekarang eksekutor, itu untuk dihapuskan. Apa buktinya? Foto rekonstruksi yang jadi bukti yang hari ini, sebenarnya saya mau bilang nih, Polda Sumut kalau serius, dan kita bukan bilang, ini ada apa? Takut bersinggungan saja. Tapi Pak Irfan tadi menarik bahwa Ketua PWI itu menyatakan tadi Minum-minum juga lah, serius, aku ya kan? Terus Pak Irfan bilang mau. Sekarang yang siapa sekarang, lembaga yang mana yang tidak serius dan tidak mau untuk menyelesaikan masalah itu? Ya, saya jawab dengan tegas nih. Dua-dua lembaga, satu lembaga kepolisian Polda Sumut dan satu lagi TNI, itu nggak serius dengan ini. Mohon maaf saya sampaikan itu. Saya komit ngomong itu dan ini atas nama kemanusiaan. Saya punya anak, punya istri yang meninggal tuh ada 2 anak gitu.
Kalau ini serius, Bang, apa sulitnya anggota TNI, apa sulitnya TNI ya? Punya peralatan, orang yang terlatih, punya data. Susah-susah amat nangkap misalnya gitu kan. Polri punya peralatan, punya anggota, terlatih, punya pakar, kan gitu, punya alat. Kemarin Pak Kapolda bilang mau pakai lay detektor untuk 3 pelaku itu. Sampai sekarang enggak kan? Tapi kami meyakini TNI masih banyak orang baik dalamnya. Masih banyak orang bersih dalamnya. Tetapi berani nggak ungkap itu. Kami yakin kita sebagai orang yang beriman, ya kan itu, memiliki agama, mendoakan banyak TNI yang bisa mengungkap itu. Dan polisi juga begitu, masih banyak. Maka mereka harus kita dorong. Kalau bangsa ini mau maju, pertama kali adalah perbaiki tentang aparat penegak hukumnya. Kalau hukumnya nggak benar, investor nggak datang. Dan itu, masyarakat terjalimi Bang, dapat pengadilan. Rasa aman. Ya karena rasa aman. Kawan-kawan wartawan nggak tenang. Kan gitu. Bang Faryanda yang sangat pengalaman juga merasakan itu. Jadi masalah ini makin menarik. Kami tetap mengundang partisipasi pemirsa kami untuk boleh subscribe, like, komen, dan share konten-konten kita. Nah ini dari pembicaraan awal ini tadi ada satu pesan penting yang perlu seluruh masyarakat ketahui bahwa kasus pembunuhan wartawan di Karo belum selesai dengan tertangkapnya 3 tersangka sekarang. Ada desakan tadi dari PW Sumut maupun dari LBH Medan supaya masalah ini segera dituntaskan. Tadi Ketua PW dengan secara khusus menyampaikan kata kunci serius. Baik, kita mau lanjut dulu nih ke Bang Irfan terhadap progres kasus yang di Mandala. Gimana? Apa yang bisa digambarkan secara singkat? Iya, sama halnya. Progres di Mandala itu sudah kita hadir juga, saksi-saksi sudah periksa. Lebih kurang 3 orang. Bahkan saksi kuncinya sudah menyatakan memang juga dianiaya oleh anggota TNI. Dibilang itu adalah Babinsa. Bahkan pasca udah dia meninggalnya itu malam itu, orang tuanya yang dari Siantar datang saat melihat kakeknya MAS meninggal, turun langsung lihat anaknya udah meninggal, itu sampai ke Denpom langsung ke TKP nunjukin yang mana pelakunya. Tunjuk satu, ini bukan, ditunjukin dari handphone ini. Iya. Udah tahu tuh orangnya kan. Udah tahu orangnya, udah jelas Bang. Bahkan datang polsek lagi besok paginya sebelum dikubur, itu udah disampaikan sama pihak keluarga. Pak, ini udah tahu orangnya, tinggal tangkap saja. Kan begitu. Maka tidak diotopsi. Itu diarahkan oleh pihak-pihak terkait, kan begitu kan. Tapi juga lagi-lagi sampai sekarang kok belum. Alasannya tunggu alasan pimpinan untuk mau ekshumasi. KPAI udah turun Bang, komisioner. Pemberitaan dan rekam digitalnya Kapolsek saat itu dulu masih di Persatuan. Iya, sekarang Tembung. Polsek Tembung. Itu udah ngomong di Net TV. Ya berdasarkan saksi yang kami periksa, itu bahwasanya dia meninggal berdasarkan keterangan saksi karena dianiaya. Tapi di situ ada kesalahan juga di polisi. Kenapa waktu ngelapor itu nggak diterima laporannya, malah dibola-bola itu lama, baru diarahkan. Jadi masih mau nyambung nih dengan Bang Anton tadi. Yang mana nggak serius? Dua-dua nggak serius. Dua-dua nggak serius. Yang di Polsek kasus MAS kalau langsung dia diproses kan begitu, itu bisa. Tapi ini ada juga tentang bukan serius Bang. Ada kekhawatiran singgungan Bang. Mohon maaf, bukan mengecilkan Polri, tapi bersinggungan dengan kakak tertua namanya, kan kakak tertua itu. Nah itu sangat beresiko dari pandangan pengalaman kita, pengamatan kita. Kayak seperti kemarin kan, waktu kasus tanah, datang tuh kan, rame-rame, hampir kasat didatangi tuh sama ini kan. Menurut kita serius iya, kurang serius, dan juga ini menjaga ketersinggungan saja. Tapi kalau namanya demi kebenaran asasi manusia, tolong diungkap. Apa indikatornya nggak serius, Pan? Bang Anton harus bisa, Ipan juga harus menjelaskan itu. Apa? Masih ingat Abang, pertama kali kebakaran, meninggal, apa pemberitaannya? Dibilang ini kebakaran tidak ada OTK. Sama itu statementnya. Kapolres, Kasat Reskrim, Polres Tanah sampai Humas Kol TNI apa namanya? Dan Kapendam. Iya. Dengan tegas mengatakan ini kebakaran tidak ada OTK. Itu tandanya nggak serius. Baru ada proses tiba-tiba udah bilang itu. Ternyata apa? Orang Abang, kawan-kawan media yang menjadi motor LBH ini nggak ada apa-apanya kalau kawan-kawan media. Kami ini hanya memfasilitasi aja Bang.
nggak ada kekuatan apa-apa. Paling doa masyarakat. Dirilis sama Dewan Pers. Dewan Pers meminta ini ada keterlibatan anggota TNI. Naik itu. Rame semuanya. Dan ternyata lahir 3 tersangka. Serius itu Bang Anton? Gak serius kan Bang? Maka untuk mengungkap kasus Riko ini, Labuhan, yang miris kan Labuhan kata Bang Farenda. Sampai sekarang kok nggak ada. Baru sama si MAS. Kenapa? Ini kita harus desak dengan pemberitaan. Ya resikonya apa? Resikonya nyawa kita, resikonya keluarga, resikonya. Kami juga Bang, di LBH ditanamkan. Kalau masuk LBH resikonya penjara. Resikonya sakit, resikonya mati. Tapi kalau udah masuk itu pilihan. Kalau kita nggak bisa bantu orang, berarti kita sia-sia hidup. Itu kata senior-senior kita. Oke Bang, jadi yang saya tangkap dari ini dari Bang Irfan ini bahwa penegakan hukum ini juga memerlukan dukungan dari pers. Benar Bang sekali. Farianda. Benar. Makanya pers sebagai pilar keempat. Nah, gimana ini Bang? Mungkin bisa langsung penegasan sekaligus seruan kepada seluruh wartawan di Sumatera Utara. Jadi, Bang Bantur, saya jelaskan. Sekarang pers bukan lagi pilar keempat. Pilar kedua. Pilar kedua. Jadi yudikatif, legislatif sama eksekutif itu satu. Jadi satu. Satu pilar. Jadi pilar keduanya pers. Ini sangat penting ya. Berarti ini udah sangat penting ya. kalau tanpa pers gelap dunia nih. Benar. Setuju. Makanya di Bang Irfan ini Jadi makanya jangan wartawan dibunuh nanti gelap dunia nih. gelap dunia ini ya. Iya. Ya kan? Nah, makanya saya bilang. Jadi apa yang disampaikan si Irfan tadi itu hanya butuh keseriusan. Kenapa saya bilang Pak Panca tuh, ini saya bukan bukan saya mau muji-muji Pak Panca, bukan, karena saya langsung merasakan ketika kejadian saya WA tek saya kirim, dia langsung bilang ketua tidak boleh lebih dari 3 hari pelaku harus dapat, kalau enggak copot. Betul, semua cakapnya betul. Yang diantarkan dia Madinah Siantar zaman dia itu ya. Iya. Dari cerita. Saya baru tahu tadi dari zaman sikatnya nggak ada. Jadi itu yang saya rasakan, itu yang bisa saya ngomongkan. Saya nggak bisa menduga-duga kan, memang itu dia. Dan dia sampaikan kepada saya langsung, tidak boleh premanisme ada di Sumatera Utara. Kita sikat. Apalagi ganggu wartawan katanya. Wah ini sedapnya Pak Panca nih kan. Betul nih Jenderal. Betul kali katanya. Kita lihat nanti katanya. Khawatir. langsung eksekusi ya. Eksekusi. Ini bukan saya. Dia mau mentang-mentang si Manjuntak dia bilang enggak, bukan. Saya itu enggak ada. Memang saya rasakan itu yang saya ngomong. Dan itu memang betul. Perhatiannya terhadap wartawan, rasa aman itu dia memang betul-betul. Nah ini ketua, ini podcast kita ini wartawan pasti banyak nonton ini nanti. Jadi kan, jadi mungkin tadi sebenarnya di diskusi sebelumnya bisalah ketua juga memberi saran ke wartawan supaya safety dalam bekerja. Ya. Jadi ini pertanyaan yang udah kelima nih, Iya. yang nanya saya soal ini. Wartawan itu bekerja profesional. Bagaimana profesional? Harus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Di situ sudah ada 11 kan? Kode etik itu kan dibagi 11. Ya. Apa pasal? Itu patuhi. Undang-undang pers pelajarin. Ketiga, yang paling penting hati-hati. 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 Ini pun ini hati-hati. Jangan kita gara-gara kita keluarga kita kena, jangan. Bagaimana nih Bang Anton menerjemahkan hati-hati ini? Hati-hati nih. Pakai hati. Pakai hati. Nah, Hatinya 2 kali. dua kali. Hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Kalau udah terasa kita hari ini ada yang Bahasa senior-senior iya, ada hari ini kita mengkritik yang menyangkut-nyangkut, kan terasa itu. Enggak usah dulu keluar. Kan gitu. Ada gini, kan gitu. Dan upayakan berita itu berimbang. Jangan ada yang tersinggung. Kode etik itu sangat. Kode etik memang begitu. Itu harus kita junjung tinggi tuh. Itu kesepakatan kita semua tuh. Seorang wartawan yang profesional menjunjung tinggi kode etik. Ya. Kalau sudah itu dilakukan, terakhir hati-hati. Tapi ketua berbeda dengan kasus Tanah Karo. Kalau tadi ketua bilang mantan Kapolda yang lalu habisi preman, yang menghabisi kan bukan preman. Nah, sekarang siapa yang preman, siapa yang bukan preman sekarang? Jadi Panton, itu dia bilang tadi. Kepolisian kan dia kan
sipil, urusan sipil. Terkait TNI kan beda lagi. Jangan sampai salah kamar kita kan. Iya kan? Nggak mungkin salah kamar kita. Kalau memang ini terkait Pomdam. Kan gitu. Kecuali memang petugas kepolisian yang melakukan. Nah itu tugas Propam. Kan gitu kan. Nah ini kan sekarang yang jadi persoalan dia tadi kan itu tadi. Apa Koptu-HB. Iya. Nah itu kan TNI. Ya mungkin ya itu tadi. Karena adik paling kecil itu enggak lah dia ke sana kan. Ini udah diserahkan ke Pomdam. Dari ke Pomdam kan. Iya. Udah ke orangnya sudah ke Komisi 3 lagi. Iya kan. Komisi 3 belum, Bang. Belum proses. Proses, ya. Nanti aku jelaskan prosesnya, kita akan ke Komisi 1 dan Komisi 3. Oke, Jadi baik. itu dia nggak mungkin dia overlapping. Dia saling menghormati kan. Kalau dia dengan anggota mereka ya mereka lah yang ngurus. Orang ini 3 pelaku sudah mereka tangkap. Itu udah luar biasa. Labuan Batu satu belum. Yang pasti Ketua PW Sumut komit mengawal kasus ini Ya, sampai komit tuntas. ya betul. Oke. Baik pemirsa, kita akan sampai di ujung podcast kita. Memang menarik ini. Ini nggak bakal selesai-selesai nih kalau kita akan diskusi-diskusi Ini terus. sedap nih, ini. Tapi penting ujungnya. iya, kita harus tuntas. Jadi sebelum kita tutup podcast kita ini, kita akan mendengarkan closing statement. Jadi sebagai ketua PWI tentunya saya hanya berpesan kepada rekan-rekan saya wartawan, bekerja menjunjung tinggi kode etik, bekerja secara profesional, dan yang pasti hati-hati. Itu kunci dari semuanya, hati-hati. Karena kita nggak tahu siapa lawan kita. Jadi kalau kita hati-hati, jangan dilawan hati kita. Kan biasanya kalau ada sesuatu detak hati itu ada. Makanya saya bilang hati-hati, 2 hati itu kan, hati-hati. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk pemirsa kami. Kami tetap minta untuk tetap subscribe, like, comment, share konten kita ini. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita untuk 2 narasumber hebat yang hadir hari Udah ini. boleh minum kan? Iya. Saya ucapkan terima kasih. Podcast Sip lah.